kita akan membahas tentang penelitian yang kita teliti. Tapi ini podcastnya kita bakal ngobrol sama yang narasumber kita undang. Jadi bakal seru banget, pokoknya bakal banyak banget pelajaran. Yang penasaran tonton. Aja pokoknya ya, jangan kemana-mana. Nah, mungkin kalian belum tahu ya mereka siapa. Jadi aku mau kenalin dulu mereka itu siapa. Ini kamu siapa? Halo, nama saya Denisa Patri. Nama aku Risa Yulianti. Halo, nama aku Febrian. Nah, karena kita masih dalam suasana lebaran, kayaknya nih ceritain dong pengalaman kalian selama lebaran yang diguncang dengan pertugas-tugasan duniawi ini. Karena teman-teman di semester 4 ini untuk kita mahasiswa seni tari Sunda, kayak bener-bener asa diguncang banget ini. Iya. Karena liburannya gak liburan. Karena liburan tapi pikiran tugas. Tugas gitu. Jadi Ya kan? ya, ini pun kita mengambil waktu-waktu liburan ya untuk mengambil footage ini. Jadi kalau aku sendiri ya, jadi aku dulu aja ya mulai ceritanya. Aku mah nggak lebaran ya kemana-mana. Aku mudik sih sebenarnya. Aku paling jauh. Aku mudik dari Bogor ke Palembang. Ya semua juga sama sih ya, kotanya masing-masing. Gitu. Terus ya itulah liburan kali ini kayak beban sebenarnya lebaran kali ini. Banyak banget. Tapi semangat. Coba tanya gimana? Nah, next. Kalau aku kan pulang ke Purwakarta ya, gak kemana-mana sih, di rumah aja lebaran. Ya gitu lah, pokoknya langsung ke sini. Bandung lagi. Kalau aku disclaimer, kemarin aku baru banget liburan ke Sumedang. Wow. Jadi kemarin tuh 1 hari aku liburan, terus malamnya pulang, subuhnya ke sini. Kalau aku udah kemana-mana di rumah aja, karena asal Nempur lagi macet ya Beb, jadi kita gak kemana-mana sama sekali. Aku mah gak kemana-mana, jadi cuma di rumah aja gitu. Dan kita kan sekarang penelitian di Subang, jadi asal diulang tahun kan guys ya. Iya, sambil mereka dan BTW aku dianterin satu keluarga. Sama yang ya, mereka dianterin keluarga ya. Kalau Hilda sama aku kita sendiri, karena mereka satu keluarga lah. Kayaknya daripada lama-lama nungguin kita, nanti kita langsung aja pamit aja ya. Narasumber yang akan membincang sekarang ini yang sangat fenomenal, atau dengan cerita-ceritanya yang sangat akan panjang pelajaran yang pelajaran kalian nanti bisa dapatkan dari video yang nanti kami. Bukan hanya membahas tentang keseniannya, tapi memang keseluruhan lah dari kesenian-kesenian yang ada di Subang, tapi kita Dan juga pengalaman dari narasumber yang nanti kita akan undang kali ini tuh loh. Dan kebetulan narasumber kita pun adalah alumni di sini Bandung. Ternyata Jadi beliau adalah angkatan 2018. yuk jangan lama-lama ya guys ya. Oh iya, kita bakal menemani ngobrol sama Hildan dan aku Risa. Ada ya guys ya. Maksudnya Hildan sama Risa dulu, karena aku sama Teh Helin kita akan di belakang kamera. Kita adalah tim editing dan Oh ya. Jadi sebenarnya yuk stay tune ya. Namanya oke, nggak usah nanti. Usah. Jadi dua dulu. Stay tune. Di hati saparakan Halo guys, ketemu lagi sama kita di sini. Mungkin kelanjutan podcast kemarin ya, tapi kemarin kan lebih jadinya gitu kan. Nah sekarang kita nanya lebih ke dari lokal ini. Podcast paling mantap, langsung aja biar nggak lama. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Udah selamat kalau mulai tahu ya, bagaimana sih perkembangan penari vokal dari zaman dulu sampai zaman sekarang menurut teman-teman aku sendiri? dari yang aku tahu pertama kali aku terjun ke dunia benjoran, ada banyak tokoh penari vokal yang aku tahu ya.
ada TI Bentar tuh idola aku sampai sekarang tuh TI Bentar, ada Fitur Ayu. Biasanya kalau zaman dulu itu cuma lagu jadi kalau misalkan lagunya tuh lagu Petang Sono misalkan. Nah, itu dari awalnya itu mereka kayak muncul lagi, tapi kalau udah ada yang narik, jadi di intronya diisi gitu. Nah, jadi tapi tariannya pasti bagus gitu. Maksudnya ngalah naik Kayak wah anak iya kayak gitu zaman dulu. Nah kalau aku mengemasnya si saat era aku mengemasnya gimana caranya untuk jadi satu pertunjukan yang utuh. Jadi ini loh karya-karya itu meskipun sama tapi tetap ada ciri khas akunya. Nah, sama kayak TI Bentar punya ciri khas dengan gerakan majemnya dia, terus kayak Ayu dengan ciri khas bloknya dia. Nah, aku pun sama. Sebetulnya nggak ada perbedaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, cuman mungkin lebih ke ragam geraknya kali ya. Kalau ragam gerak dulu yang aku lihat mereka sederhana, tapi dengan ciri khasnya itu membawa aja. Tapi kamu menari dan aku menari pasti beda, nah kayak gitu sih. Jadi kalau di rumah si pengalaman itu lebih kepolaan. Namanya dia rumah sama juga kayak seperti sekarang. Kalau sekarang kan karena masyarakat masing-masing Iya, jadi berbeda-beda. Aku juga yang mungkin di sana tuh lebih ke full band itu ini kan nggak dari berat itu lebih kemana aja gitu. lebih erotis kan ya. Terus kalau zaman dulu aku mungkin ya misalkan nih aku sebagai penari vokal di grup ini misalkan. Nah kalau zaman dulu aku tuh bisa jadi penari vokal di mana aja. Jadi dulu misalkan aku manggung sama grup A, nah jadi penari vokal di grup A gitu. Tapi dengan ciri khas aku, nah otomatis kalau kayak gitu tidak ada ciri khas dari rombongannya. Ya itu sama aja gitu. Zaman dulu jadi penari vokal itu nggak siapa aja. Yang penting dia udah intinya udah senior lah, udah hebat lah kayaknya gitu. Kalau aku ya di rombongan di konsep satu lalu pun aku yang buat, aku yang nari, giringannya punya seperti ini, tariannya punya seperti ini. Jadi sih kayak gitu sih, lebih ke pengawasan gitu. Terus bu kalau di grup kesenian sendiri sebenarnya pasti peran penari vokal dalam pengibaran. Oke, leading vokal itu kayak kalau udah lihat dari kata leading vokal, penari, leading tari kan, leading vokal utama, jadi penari utama, jadi penari yang sudah lama di kokojokeun ditangkan ya gitu. Kalau di fungsinya sendiri sebetulnya esensi rombongan itu sebagai tarian muka, karena susunannya itu biasanya tampilan sering setelah kembang gaduh, katalu, kembang gaduh, terus misalkan ada lagu lainnya. Nah setelah lagu itu yang mengawali tarian adalah dari vokal, adalah ibu vokal. Itu sebagai ungkapan apa ya, selamat datang, selamat menyaksikan, ini loh persembahan dari rombongan kita. Jadi kayak itu dari bulan itu. Kalau tatalu itu kan dari iringan, nah kalau tariannya ini si ibu ini gitu loh. Jadi kayak persembahan dari yang punya rombongan kepada penonton dan terutama kepada yang penyanyi. Kamu bayar aku gini nih, ini yang aku bisa persembahkan gitu. Terus boleh mengenai penarian penari. Ya, jadi kayak dibuka gitu loh. Terus ngomong sejak kapan sih penari vokal mulai ada di bawah di Tokyo ya. Sebetulnya dari dulu awal, aku nggak tahu tuh awal ada istilah penari vokal tuh jangan kapan. Cuman yang aku tahu bapak udah punya rombongan ini udah ada penari vokalnya. Dulu itu siapa ya, aku lupa. Punya agak dia punya ciri khasnya mau mainin selendang kayak gitu. Nah terus ganti lagi siapa, jadi ada masanya berapa tahun gitu. Nah dia udah stop nari, ganti lagi sini. Nah itu pun di konser sama bapak kayak gini jadi nggak kayak
pada rombongan lain lah, beda. Kalau aku masuk ke Jenggongan jadi penari vokal itu SMA kelas 2016 kalau nggak salah. Itu pertama kali aku mulai jadi penari vokal. Tapi kalau mau sejarahnya dari dulu kapan, nah itu aku kurang tahu. Nggak belum mencari tahu soal itu. Jadi mulai menari vokalan tuh Pas kelas 2 aku biasa awal 2016. sunatan aja. Iya. Oh ya, terus kalau misalkan di grup game sendiri, misalkan untuk mencari penari vokal itu biasanya kayak harus dulu kah atau ngomong atau gimana? Kalau untuk spesifikasi jadi penari vokal ya di rombongan juga. Kalau dulu yang aku lihat bapak lihatnya dari itu tadi apa ya, kesiapannya orang penarinya. Jadi dilihat dari ibuannya, dilihat dari narinya lincah atau tidak, dilihat dari kayak gitunya. Itu zaman dulu. Nah kalau misalnya zaman sekarang ya karena mungkin bapak tuh pengen, ya karena aku ada anak-anak tari gitu ya, sekolah di tari, ya udah cakap aja gitu. Aku yang mengemasnya. Terus harus ada turun temurun enggak sih? Pokoknya masuk spesifikasi itu bisa. Cuma sekarang karena aku lagi belum ikut lagi, nanti juga judoran. Sempat kemarin aku latih mau bentuk penari buat ilmu vokal, cuman gak masuk, kayak gak serp gitu. Nah jadi pada orang pada ngomong tetap pengen lihat wajah aku. Aku gak tahu kenapa. Ya, intinya berarti emang belum saatnya aku berhenti mungkin gitu. Mungkin gitu. Enggak sih, yang penting jadi penari vokal ya tadi ya harus secara skill mungkin harus lebih dari penari-penari lain. Oke. Terus ini Bu, bagaimana sih respon generasi muda terhadap program kemasan ini? Sulit kita yang alami sebenarnya. Sebetulnya adanya penari vokal ini benar-benar terasa sih di zaman ini ya. Sering dilihat bahwa kalau misalkan ada hiburan bajuran pasti banyak yang muncul-muncul ya. Nah pasti itu hiburannya ke penari, fokusnya itu ke penari vokal. Dan sekarang tuh pengemasan penari vokal tuh simple, mereka dengan bentuk tidak hanya kalau pukul, ya kan? Iya, Ada di bebas. iya, kalau dibilang ya, jadi siapa aja bisa gitu. Nah, sebetulnya ada jadi vokal ini menjadi inspirasi buat anak muda ya. Mereka bisa istilahnya bisa melihat, membaca karakter satu rombongan hanya dengan satu tarian si persembahan itu gitu. Mereka bisa mencari referensi baru, mereka bisa menemukan karakter tarian baru. Kalau kalian bisa lihat itu dulu aku kan TI Beta itu ikonik banget narinya dengan kuda acetnya, pokoknya itu ikonik banget. Nah itu sangat menginspirasi bagi aku ya, generasi selanjutnya. Nah saya harap juga itu bisa kalian ambil gitu ya, sebagai inspirasi, sebagai sumber aktivitas. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku kerjanya gitu ya, aku tuh suka melihatnya dari pop. Iya, jangan dibanding ya tidak ya. Tapi menurut aku ya kalau dikenal lebih ke Elvis bangetnya. Iya. Karena mungkin aku menariknya tekan itu ciri khas. Tapi ya itu tadi. Jadi setiap orang, setiap penari pasti punya ciri khas dengan dengan violanya, air dengan buatnya itu yang susah didapetin. Jadi apa ya? Punya nama brandingnya itu loh. Aku dengan ini gitu. Terus Bu, bagaimana cara dulu mempertahankan ekspresi dari menari temal yang dengan cara tidak menghilangkannya, tetap dipertahankan. Nah sekarang tuh ada perubahan ya. Kalau zaman dulu kan bagus pasti siang malam ya. Sekarang tuh gara-gara covid, tuh semenjak covid entah kenapa yang aja tuh merasa lebih simpel siang aja gitu. Jadi kalau yang ada itu penari vokal itu ada. Nah kalau di aku sih ada, cuman beda pemeriksaan. Kalau misalkan kalau di
kalau di malam, kalau siang malamnya itu aku naik full lagu Indonesia Ipol gitu ya, lagu mana. Kalau siang aku bisa lagu Bayu, bisa lagu Pangsono, apa aja gitu. Berarti khusus malam tuh grup itu tuh ini malam ada punya lagu sendiri ya, punya lagu sendiri. Jadi gitu, jadi nggak ada, waktu itu kan nggak ada, iya nggak ada, aku nggak ngilangin siang malam juga tuh ada apa ya. Bahkan sampai kemarin sempat ngobrol sama ibu, dia ngurus ke Jaipongan Gio, sampai bilang depan aku, sampai bilang oh Gio itu yang ada penari, bukan penari kalau ngomongnya penari yang pertamanya itu ya, sama aku iya ini kan yang narinya. Kayak gitu. Terus juga bu jadi aku mau nanya langsung gitu ya, kayak apa sih untungnya nih bu gitu ya dalam perekonomian dan penerimaan, tapi bisa dulu. Dan aku rasakan kan sangat-sangat terasa itu, satu, namaku cepat mudah dihafal dan mudah diingat oleh penonton penggemar baju sekarang ya sih. Maya nih karena sebelum nari itu sebelum di vokal itu MC itu menyebutin ada ini persembahan dari penari Enjoy Jaipong nih, jangan yang paling bagus, yang paling top, misalkan lah dulu bla 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 bla, siapa sih namanya tuh, Neng Maya, dipanggil tuh aku sambil berdiri, salam dulu, saya benerin dulu sanggulnya, benerin dulu roknya, kayak gitu. Jadi lokal itu kan pada masyarakat. Nah makanya pas aku gak ikut tuh banyak yang menanyakan itu. Tuh satu, terus kedua, secara ekonomi pun aku hidup terbantu banget dengan aku naik vokal ini. Itu tadi karena orang banyak kenal aku, banyak tahu aku, banyak bajidor penggemar, ayah penonton, mereka ingin nyawer ke aku, terus ngasih misalkan nih, aduh aku manggung di aku daerah yang kemarin mau dari joget ya, aku punya foto ini misalkan ya, mau ngasih aku Teh Maya, dikasih itu aku pernah disawer sama iya, disawer foto, ya aku disawer aku dia semua sama uang ini kan. Ya orang kampung ya, petani gitu, oh pengen nyawer kita ada uang, pakai gula merah ini buat Teh Maya, kenang apa tanda mata oleh banyak banget itu bermanfaatnya. Ekonomi aku bantu, nama aku angkat itu dari bintang itu buat aku pribadi sangat berkesan, sangat bermanfaat sekali. Sampai aku dulu pernah manggung ya, saking seringnya pulang bawa selimut, bawa ini tuh udah dikasih apa sih kalau istilahnya kayak fans gitu loh. Iya. Sampai anak-anak lewat teh Maya itu karena mereka sering nonton aku, terus tahu nama aku yang karena disebut itu, jadi mereka tahu ternyata bermanfaat. Iya, sangat terasa itu. Jadi kalau manggung ke daerahnya, khususnya daerah Cidahu ya, karena bapak sering manggung ke sana, kalau mobil aku lewat, dada kayak artis gitu, dada gitu, sampai ya waktu itu aku ceritain kalau nggak ada Teh Maya panggungan mau aku potong bayar 5 menit itu kayak bilang gitu sih. Jadi sekarang itu udah mantap bahwa Enjoy itu yang di Group punya penari vokal namanya Teh Maya, itu ada itu udah mantap banget. Terus itu di daerah Subang Selatan. Ya, jadi waktu yang acara yang di Subang ini yang aku baru tahu lain aku ngeliat grupnya ya, sumpah gitu. Waktu itu kan ibu kan ini ya kali juga kan ya. Nah itu kan ada ceritanya lagunya teh kan. Nah aku lihat waktu sampai sekarang aku punya apa ya, nanti tugas akhir mau ngambil si lain vokal itu terinspirasi dari pas ngeliat Ibu Maya ini kemarin waktu yang baru itu. Soalnya aku ngeliat tuh ngeliatnya tuh berbeda dulu. Iya dari musik kan aku ya sendiri ya, ciri khas ibunya juga berbeda aja. Iya bisa jadi apa nih gitu bu. Jadi nggak setiap rombongan, nggak semua rombongan bajingan itu ada, cuma ada yang masih mempertahankan. Dan ibu mempertahankan itu karena satu itu ciri khas, itu ikonik banget, gak ada yang di misalnya yang lain
ibu pertahanan. Soalnya bisa pertahankan kenapa tidak? Karena ngelihat dari sebuah film kan jarang yang setelah hari pertama itu nggak punya musik sendiri, jarang. Iya. Wah, jadi sampai sekarang punya tujuan kayak niatan buat nanti tugas anda itu pengen lulus dari terus saya jadi kayak gitu. Iya, nanti kami juga bisa jadi penari yang iya, aku jadi aku sadarkan aku kan artis film tapi artis iya yang pernah seru pernyataannya sekali sangat-sangat menginspirasi kita juga ya sebagai buat aku inspirasi banget jadi bahan buat kopi sudah hancur paling segitu aja ya pertanyaan kita kasih banget waktunya udah sudah menjadi penyemangat kita untuk terus belajar jadi buat teman-teman kita nanti yang menonton pengen tahu kok mereka itu seperti ini ya seperti ini cara kamu seperti apa banyak pertanyaan nanti artis ya bisa jadi artis enggak semua misalkan dengan uang ya nanti kan pakai laser iya kalau jadi sama makan malah bisa tidak makan dan baju ini benar-benar ya aja guys itu terima kasih banget sama saya salam pamit dulu dari guys terima kasih ya bye bye